dari rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh UKM Kewirausahaan Polban. Saya Sania Humenda Kurniawan akan memandu acara pagi ini. Bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan, lalu ada pemaparan materi, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, sesi berikutnya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Penyampaian materi yang akan dipimpin oleh moderator yaitu Ibu Sulistia Suwondo selaku pembina UKM Kewirausahaan Polban. Kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, baru sampai Polban tuh, baru sampai kampus. Terima kasih kepada para narasumber, juga adik-adik atau peserta webinar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah webinar series ketiga ya. Webinar series ketiga yang dilaksanakan di online karena kita kan belum boleh secara offline. Jadi apa pentingnya acara ini? Pentingnya saya melihat bahwa belakangan ini banyak sekali program-program kompetisi yang diadakan oleh Kemendikbud, Kemenristek, bahkan di kampus sendiri. Nah, untuk kepentingan ini makanya teman-teman di UKM Wirus menginisiasi bahwa kami ingin berbagi ilmu. Dari mana? Dari teman-teman yang sudah pernah lolos dengan skala Ristek Dikti ya, yang angkanya lumayan amazing gitu ya untuk kita ya, untuk mahasiswa-mahasiswa ini pasti sangat tertarik dengan melihat angka tersebut. Mudah-mudahan nanti ilmunya bisa kita serap, lalu kita belajar bersama-sama bagaimana trik-trik bisa mencapai hibah di kampus maupun di Kementerian Kebudayaan, Kemendikbud, dan Ristek Dikti atau sekarang BIN. Demikian pembukaan dari saya. Selamat mengikuti webinar ini. Kita ikuti sampai akhir karena ada hadiah-hadiah juga yang menarik ya. Terima kasih panitia dan yang lain, mahasiswa dan peserta yang lain. Terima kasih sekali lagi kami haturkan sudah bergabung di webinar series ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sulistia Suwondo atas sambutannya. Selanjutnya masuk ke penyampaian materi yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada Ibu Sulistia Suwondo dipersilakan. Pembicara pertama sudah hadirkah? Pembicara pertama Kang Rizky. Paris. Panitia, Pak Rizky sudah hadir apa belum? Mikrofonnya belum dihidupin. Sudah hadir Bu, hadir. Assalamualaikum. Salam, silakan Kang Riki. Saya mungkin harus memperkenalkan dulu Kang Riki ya kepada teman-teman semua ya. Wah, luar biasa. Teman-teman bisa melihat tentunya di layar ya biodata atau CV-nya Kang Riki, di mana beliau itu mahasiswa yang luar biasa, banyak prestasinya. Terutama dia sekarang menjadi pendamping wirausaha di Jawa Barat ya Kang Riki ya.
Kita pernah ketemu Ya, di Soreang ya, Kang Riki ya, untuk pendamping wirausaha Jawa ya, Barat. Jadi levelnya udah keren banget lah. Teman-teman bisa baca itu pengalaman beliau ya. Tidak saya bacakan karena banyak pisannya, Kang Riki luar biasa, Kang Riki. Kang Riki intinya di sini kami baru udah disingkat Bu. iya. Kang Riki intinya di sini kita santai aja, tapi punten kami minta nanti pencerahan atau trik-trik apa ya, yang waktu itu Kang Riki bisa masuk ke Ristek Dikti ya, dengan angka yang luar biasa pokoknya. Nanti mungkin teman-teman yang lain ingin mendengarkan bagaimana caranya Kang Riki bisa mendapatkan hibah bersaing. Oke? Mangga dilanjut Kang Riki. Siap. Siapa tuh nuhun Ibu? Oke. Slide-nya udah siap? Mangga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan untuk teman-teman semua. Ini kebanyakan mahasiswa ya Bu ya? Mohon Atau sadaya umum? ya dosen ada umum. Dosen juga ada. Ya. Jadi nggak enak Bu ini mah. Kita sharing aja ya Bu ya di sini. Dari Ya, mangga, pengalaman. mangga. Jadi, Oke, mangga. sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Ananda, STP Sarjana Teknologi Pertanian dari Unpad. Di sini sebelumnya terima kasih kepada Bu Tia ya yang udah memberikan waktunya untuk saya bisa sharing di alhamdulillah di waktu yang sangat berbahagia ini gitu di tempat yang masing-masing relax aja. Jadi saya sih sebenarnya dikenal sebagai Miun sih Bu, disebutnya Miun waktu pas di Unpad dulu. Jadi akhirnya next itu. Nah, saya dipanggil Miun. Jadi akhirnya setelah itu saya fokus bikin perusahaan yang brandnya Miun. Jadi itu jadi salah satu nama perusahaan saya sekarang. Jadi PT Miun Sinergi Nusantara. Itu panggilan saya Miun itu. Jadi orang-orang manggilnya Miun. Nah itu jadi akhirnya jadi nama perusahaan. Saat ini saya sedang aktif jadi pendamping UMKM di Jabar, fokus khususnya di wilayah Garut. Tahun kemarin sama tahun sekarang dari program pemerintah Ridwan Kamil ya yang UMKM juara. Produk utama saya Cancimen. Mungkin banyak orang yang nggak dengar Cancimen, kacang koji permen. Nah, saya balik persepsinya jadi cuanki ramen instan. Kayak gitu. Next aja. Sebelum ngomongin jauh-jauh, intinya semua itu awalnya the power of kepepet gitu. Jadi sejak saya diterima jadi mahasiswa baru di Unpad FTIP 2010, saat itu juga orang tua juga bangkrut. Jadi pas saya udah kelas 3 SMA, orang tua udah mulai ada kebangkrutan, jualan nasi Padang ya di Cimahi. Terus di situ saya beranikan diri untuk gimana caranya saya tetap bisa kuliah gitu, walaupun tanpa dana dari orang tua. Jadi semenjak SMA saya udah coba untuk ikutan perlombaan, ikutan seminar, ikutan pokoknya apapun itu yang bisa mengupgrade diri saya. Sehingga itu jadi bekal saya ketika nanti pas gimana caranya waktu dulu ada program utamanya dari Pak Presiden SBY yang dulu tahun 2010, program bidik misi namanya. Sampai sekarang mungkin ada ya Bu ya? Iya, masih ada. Masih ada Bidik yang kuliahnya misi. bebas sampai lulus ada. Bidik misi itu saya manfaatkan, saya coba daftar. Bu, alhamdulillah waktu itu keterima ke 3 perguruan tinggi negeri. Satu di Polban, jurusan teknik mesin. Terus kemudian di IPB, jurusan agribisnis. Satu lagi keterima di Unpad, teknik pertanian. Terus akhirnya setelah saya timbang-timbang, saya milih-milih, kan dulu mah jalur PMDK ya Bu ya. Jadi kita cuma ngasih nilai rapor aja. Nilai PMDK. Dan dulu mah sebagai siswa kita nggak tahu, yang penting kita daftar dulu semua.
Masalah lolos nggak lolos itu mah belakangan. Karena hasilnya saya nggak terlalu fokus, tapi saya fokusnya ke prosesnya, gimana caranya biar bisa nilai rapor bagus, gimana caranya biar saya terus waktu SMA, sehingga bekal saya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah dari 3 perguruan tinggi negeri saya masukin, semuanya masuk diterima, jadi kan kaget. Wah, luar biasa. Saya ambil Unpad. Saya ambil Unpad, dari situ jiwa kompetisi saya mulai muncul, sehingga di Unpad pun awal-awal saya udah jadi ketua angkatan di FTIP Unpad untuk 2010 kayak gitu. Next, jadi semua berawal dari mimpi, Bu, karena saya untuk kuliah pun itu mimpi, karena di keluarga saya sampai dari nenek saya dan lain-lain lah turun-temurun belum ada yang kuliah gitu. Jadi baru saya yang kuliah. Jadi dulu mikirnya gimana biayanya, gimana ini dan lain-lain. Tapi kalau saya mikirin kayak gitu, kapan saya bisa membangun mimpi saya gitu. Jadi cukup saya mimpiin dulu. Akhirnya saya coba, ya udahlah ke orang tua nggak apa-apa mah, jangan ngasih uang lagi, karena saya fokus mencoba mencari beasiswa. Alhamdulillah keterima di Unpad itu dengan jalur beasiswa bidik misi. Nah, cuma next teh. Cuma waktu itu saya mikirnya gimana caranya saya tetap bisa kuliah tanpa harus uang dari orang tua gitu atau dari keluarga dan lain-lain. Jadi saya pengen mandiri. Dulu saya memanfaatkan bidik misi karena program pemerintah awal pertama angkatan saya bidik misi itu masih belum efektif kayak sekarang gitu. Jadi Bu, saya anggap itu kan dulunya ada di selembaran itu di koran-koran, kita bakal dapat dana beasiswa bidik misi per bulannya 600.000, dapat living cost, dapat ini. Ternyata pas saya masuk kuliah nggak seperti yang saya bayangkan. Jadi dananya telat cairnya, uangnya telat, semuanya telat lah. Pokoknya ibaratnya saya harus bisa hidup di situ gitu. Sedangkan orang tua saya udah pulang ke Padang, jadi kan bangkrut di Cimahi, pulang ke Padang, saya ditinggal sendiri di sini. Terus kemudian gimana caranya saya bisa tetap bertahan hidup? Akhirnya saya coba berjualan gorengan di kampus. Jadi Unpad itu kan kita ada lantai 3. Jadi kita kuliah di lantai 3, Bu. Kuliah di lantai 3. Nah, berarti saya lihat fokus nih, teman-teman banyak yang belum makan, belum sarapan, malas ke bawah. Akhirnya saya berjualan gorengan, Bu, di kampus, di kelas. Bawa-bawa gorengan gitu. Nganteng-nganteng gorengan, 2 box, alhamdulillah laku. Dari situ terus kemudian hari Minggunya saya manfaatin di PAUN, kalau di Unpad tuh ada pasar Minggu, berjualan baju. Saya cobain ke kakak-kakak senior atau siapapun yang punya supplier baju-baju dan lain-lain gitu. Saya coba ambil, saya coba jualan di pasar Unpad, di pasar Minggunya. Terus kemudian hari-hari biasa pulang kuliah saya dulu belum ada GoFood, Bu. Belum ada GoFood, belum ada Gojek, belum ada GrabFood dan lain-lain. Saya idenya udah membuat usaha jasa delivery makanan untuk mahasiswa yang males keluar, yang sibuk ngerjain tugas dan lain-lain. Keren. Dan itu pakai sepeda nganternya. Asli itu gimana caranya? Sepeda juga menang minjem. Pokoknya gimana caranya saya bisa bertahan hidup itu. Sebelum saya masuk ke kompetisi. Jadi kalau orang sekarang mah kan, ada kompetisi nih, cobain. Kalau saya nggak, wajib menang gitu. Gimana caranya? Karena kalau nggak menang saya nggak bisa hidup gitu. Entah itu kompetisi antar mahasiswa, entah itu kompetisi bisnis sekalipun gitu. Jadi maksudnya kan jualan juga kan kompetisi, Bu. Misalnya saya jualan baju di Unpad di pasar Minggu. Gimana caranya saya bisa menang nih? Bisa jualan saya bisa laku paling banyak. Gimana caranya kita bisa laku jasa delivery saya? Jadi semua saya anggap kompetisi. Itu untuk men-challenge diri saya biar untuk bisa maju gitu. Next. Nah, akhirnya setelah itu saya ikutan. Di situ ada program mahasiswa wirausaha PMW. Mungkin di Polban juga ada ya, Bu ya? Di Polban ada. PMW, PKM gitu-gitu semuanya ada pasti. Saya coba riset saya adalah bukan menang dulu, Bu. Bukan menang riset saya. Maksudnya siapa nih yang menang? Coba saya ikutin. Enggak. Saya coba gini. Potensi pasarnya gimana nih kira-kira nih?
apa sih kebutuhan yang sebenarnya sama konsumen. Karena takutnya gini, kalau saya menang, banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang lolos PKM, lolos PMW, lolos itu cuma sebatas dapat duitnya aja, tidak untuk dijadikan usaha benar-benar gitu. Benar. Jadi akhirnya saya coba mengamati dulu. Jadi setiap kompetisi wirausaha pasti saya amati gimana pola menangnya. Yang kedua, yang paling utama, gimana pola mengatur keuangan hingga menjadi benar-benar bisnis gitu. Itu sih kalau yang dari saya. Akhirnya saya coba, ternyata di Unpad itu ada Bu yang terkenal tuh lumpia basah. Jadi orang tuh pada beli lumpia basah pada ini. Tapi saya lihat berarti kan kebutuhannya tuh besar di lumpia basah ini. Terus apa inovasinya? Saya coba kira-kira di Unpad ini yang paling terkenal apa? Oh ada seafood Kedai Indra di Unpad. Kenapa nggak saya combine antara seafood dari Kedai Indra sama lumpia basah yang terkenal di Unpad. Jadi akhirnya keluarlah lumpia basah seafood pertama di Indonesia. Jadi ada rasa cumi, udang, rasa semua saya masukin. Saya daftar PMW, alhamdulillah lolos dan itu didanain full. Awal 1 cabang. Jadi kan kebanyakan mahasiswa setelah lolos pendanaan jadi usaha, setahun kemudian hilang gitu, kebanyakan hilang. Saya enggak, saya fokus terus, saya jadikan model bisnisnya dulu franchise. Biar bisa lebih berkembang, saya aktifkan semua media sosial dan lain-lain. Alhamdulillah sampai ke 25 cabang di situ. Di tahun 2013. Kemudian setelah itu, next. Karena saya dapat dananya dari pemerintah, coba saya bisa nggak sih fokusnya nggak hanya profit gitu, coba kita pemberdayaan. Karena waktu itu saya selalu ingat Tridharma perguruan tinggi yang paling utama adalah pengabdian. Coba sih saya coba pengabdian apa sih yang bisa saya abdikan dana yang saya dapat dari pemerintah untuk masyarakat gitu. Udah, saya fokusin ke pengabdiannya untuk membina petani toge di Jatinangor. Petani toge itu saya bina, gimana caranya saya tingkatkan produktivitasnya. Sebenarnya ada dua manfaat Bu di situ. Yang pertama, supply chain saya tetap bisa terus terjaga. Yang kedua, saya memang bisa ibaratnya menerapkan yang tadi saya, biar gimana caranya yang biasanya dia panen 1 kilo, 2 kilo, ini bisa sampai 3 kilo, 4 kilo. Nah, jadi saya coba pemberdayaan, pengabdian, dan lain-lain. Akhirnya saya bikin tagline, terdapat doa petani toge di setiap kenikmatan lumpia basah Mas Miun. Dulu waktu mahasiswa. Next. Dari situ, saya ikutan kompetisi lagi. Karena saya bawa pengabdian, saya bawa profit dan lain-lain, produktivitasnya dan lain-lain. Akhirnya lolos jadi masuk ke waktu itu Wirausaha Muda Mandiri. Saya jalur mahasiswa. Alhamdulillah di Jabar saya juara 1, nasional saya masuk ke 5 besar. Ya gitu. Dan prestasi-prestasi terus bermunculan. Jadi tujuannya saya bukan nyari prestasi, tapi coba deh bisnis kita gimana nih, landasannya nih seperti apa. Baru nanti lama-lama pasti bakal kegambar sendiri kok. Kayak tadi aja saya fokusnya gini. Saya nggak tahu ada WMM, ada Astra Startup Challenge, ada PPBT, ada ini saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah gimana caranya usaha saya tetap bisa berjalan terus dan bisa menjadi manfaat untuk orang banyak, kayak gitu. Terus kemudian saya coba analisa, saya bikin proposalnya, saya perbaiki kata-katanya. Jadi sebenarnya kalau bilang tips dan trik itu, yang paling pertama adalah kalau kompetisi wirausaha untuk mahasiswa itu seberapa besar profit profitable kita, seberapa besar nih kemampuan kita untuk dapat menghasilkan uang, itu yang pertama. Karena tetap bagaimanapun itu yang utama wirausaha itu adalah menghasilkan profit. Yang kedua, nilai tambahnya adalah seberapa besar usaha yang udah kita bangun itu menjadi manfaat untuk bukan hanya kita, tapi untuk universitas, untuk masyarakat, untuk konsumen, dan untuk yang lain.
wah kita harus unik. Unik boleh. Unik pasti boleh, sangat boleh dan wajib unik. Tapi yang paling pertama adalah unik tapi profitable nggak produknya? Mudah dijual nggak? Harganya kompetitif nggak? Kayak gitu. Itu yang paling dicari gitu. Sama yang paling utama lagi, kalau PKM, PMW dan lain-lain, judulnya harus benar-benar unik kayak gitu, yang bikin menarik orang ketika kan, karena tuh ribuannya Bu, bahkan puluhan ribu yang masuk proposal ke Dikti, bahkan ini yang pertama kali saya cek adalah cuma satu, cover judul gitu, jadi alhamdulillah dari situ karakternya udah tahu, tiap tahun dapat terus. Si Kang Miun mah licik menang wae jigana boga orang dalam ristek boro-boro, saya bilang orang dalam itu mana, saya mah fokus jualan teh. Kayak gitu. Yang paling utama adalah itu judulnya bener-bener yang menjual gitu. Sama tagline kita, dapat doa petani toge, setiap kenikmatannya dan lain-lain. Next. Nah, terus kemudian susun target kita secara detail. Ini waktu itu diliput sama Pikiran Rakyat kampus. Saya maksudnya, coba deh kita susun target hidup kita di situ. Misalnya di semester 3 kita harus bisa jadi apa? Semester 5 kita bisa lolos apa? Caranya gimana? Detail mungkin. Kalau bisa pakai 5W 1H. 5W itu kapan kita bisa lolos, misalnya kita kan PKM tiap tahun ada, kapan kita bisa lolos PKM, W-nya, W pertama when, yang kedua where, di mana kita bisa lolos, bahkan bisa sampai masuk timnas, fokusnya ke situ, berarti kan kita fokusnya ke PKM, terus kemudian sampai ke how, bagaimana caranya kita bisa lolos gitu, saya cuma fokus itu aja. Keren banget nih anak. Ada timelinenya. Pokoknya itu kalau udah misalnya kita bisa dari semester ini, saya semester 5 waktu itu, saya pengen lolos PMW, saya pengen misalnya bisa jalan-jalan keluar kota tanpa harus dana sendiri misalnya, saya bikin terus semuanya, terus tapi dijabarkan semua, tapi jangan lupa kita tetap bangun target kita capai target kita bertahap, nggak harus semua kok, bertahap. Yang penting ada progres. Jadi bagi saya, hidup saya itu setiap hari itu ada progres minimal 1% aja. Ada progres, misalnya deadline pengumpulan proposal tanggal 10 di bulan depan. Berarti di saat ini kita harus bikin minimal kerangka pikiran dulu. Kita bikin apa dulu dan lain-lain. Dan jangan setengah-setengah. Itu sih sebenarnya. Kebanyakan kan, keren ada kompetisi ikutan tapi nanti akhir-akhir baru fokus ini lain. Jadi kalau saya mah emang udah ditargetin, cuma tetap untuk fiksasinya pasti bakal di akhir-akhir bakal sibuk, cuma dari awal kan kita udah bikin kerangka pemikiran dulu, jadi kita udah terkonsep gitu masukin itu. Terus next. Nah, terus kemudian tidak hanya lumpia basah, saya pengen punya produk yang memang mengangkat, waktu itu pengen mengangkat Jatinangor atau Sumedang pada umumnya, punya produk yang memang benar-benar jadi unggulannya daerah gitu. Jadi saya waktu itu ngangkat keripik ubi Cilembu. Lolos lagi, alhamdulillah PKM. Lolos lagi, terus sampai next. Namanya mie uncip, sampai kita ke Singapura waktu itu. Singapura, terus pameran ke Singapura, itu gratis gitu. Next lagi. Tetap semuanya ada polanya sih. Next lagi. Tuh, kita jadi nggak hanya sebatas didanain, udah aja. Tapi kita perlu gimana caranya biar bisa berkembang. Setiap kompetisi itu ada levelnya. Level PKM misalnya hanya untuk mahasiswa. Nanti kita kalau udah berkembang lagi, ada lagi yang lebih besar, sampai ke level sampai hibahnya tuh ratusan juta gitu. Orang tuh bakal ngasih dana kalau kita memang benar-benar paham bisnis kita dan mau menjalankan bisnis kita secara seutuhnya, kafah gitu. Next.
Tapi setelah itu bangkrut, Bu. Bangkrut semua, bangkrut. Jadi orang keren Kang Miun tuh keren PKM lolos semua ini sampai masuk supermarket, pameran di Singapura dan lain-lain, tapi bangkrut. Loh, kok bisa gitu? Kan udah detail. Proposal hidupnya kan udah detail, semuanya udah detail. Iya, cuma ada satu yang saya lupakan waktu itu. Saya nggak fokus. Semua bisnis kompetisi saya ikutin. Semua ini kegiatan saya ikutin. Saya nggak fokus. Akhirnya dulu sempat saya buka ramen, sempat buka semuanya lah, saya nggak fokus. Secara pola lolos dapat, saya lolos terus, lolos PKM, lolos PMW dan lain-lain. Cuma saya nggak konsisten, nggak bener-bener sampai bener-bener autopilot baru buka produk lain. Akhirnya saya bangkrut. Secara profit sih profit, tapi manajemen saya nggak, kan hancur di situ. Sampai bener-bener sebangkrut-bangkrutnya. Kayak gitu. Akhirnya saya coba berpikir lagi, apakah kompetisi bisa menaikkan usaha kita? Tidak. Apakah usaha yang profit bakal profit? Tidak. Apakah bisnis yang memang kita buka cabang lagi, usahanya berkembang lagi, usaha baru lagi, ini baru lagi, bakal bisa sustain? Tidak juga. Ternyata yang paling utama adalah fondasi bisnis. Next. Fondasi bisnis. Jadi ternyata fondasi saya itu adalah hanya modal semangat aja yang membara, tidak ada fondasi yang benar-benar utuh gitu. Jadi walaupun bangkrut saya tetap semangat tetap membara gitu. Jadi gimana caranya? Saya sekarang ngebalikin pemikiran lagi. Produk oke, boleh unik, boleh merakyat, boleh bisa jadi solusi untuk masyarakat. Tapi kita harus punya fondasi bisnis. Rumah aja nggak pakai fondasi pasti bakal hancur. Setinggi-tingginya bangunan pasti fondasinya juga pasti bakal lebih kuat kan. Nah, di situ saya nggak ngebangun fondasi kuat. Next. Nah, baru saya udah mulai benar-benar berpikir gimana caranya membangun ini tahun 2016. Gimana caranya saya membangun konsep yang benar-benar usaha ini fokus terus dijalankan, terus memiliki fondasi yang benar-benar kuat. Akhirnya saya coba rumuskan, riset, rumus dan lain-lain. Akhirnya saya ketemulah dengan jodoh saya, cuanki. Nah, di sini saya nggak mikirin trik lolos PKM, karena ini saya udah lulus kuliah ya. Nggak mikirin gimana kompetisi Ristek, Dikti dan lain-lain, nggak. Yang saya bangun itu adalah fondasi saya dulu. Syukur-syukur teman-teman di sini semua yang pengen merintis bisnis bermodalkan ibaratnya dana hibah dari pemerintah. Coba setelah dana hibah masuk, fokuskan gimana caranya kita harus membangun fondasi bisnis dulu. Fondasinya seperti apa? Next. Nah ini, kita harus punya pilar budaya perusahaan. Saya waktu itu yang penting punya profit, memberdayakan masyarakat, dan lain-lain. Cuma saya waktu itu, sekarang gimana sih cara saya untuk bisa sustain, terus bisa menghasilkan profit besar, tidak hanya dari hibah gitu. Akhirnya saya coba merumuskan satu fokus saya, yaitu care. Customer focus. Yang kedua, always inovatif. Yang ketiga, responsible. Yang keempat, excellence. Jadi, 4 fondasi ini yang pilar budaya perusahaan saya yang memang benar-benar saya bangun. Nah, baru next. Keluar produk yang benar-benar tertarget. Punya, saya nggak hanya menjual produk, tapi saya jual rasa rindu. Maksudnya rasa rindu akan kuliner khas Jawa Barat. Kayak gitu. Jadi, terus
bedanya apa sih Kang sama usaha-usaha yang sebelumnya? Kan juga udah berhasil. Iya, dulu berhasil sampai dapat ratusan juta. Itu omset ya, ratusan juta dan lain-lain. Alhamdulillah dapat gede. Cuma saya nggak tahu siapa sih sebenarnya konsumen yang sebenar-benarnya kita, produk dari kita ini. Kayak gitu. Jadi yang saya tahu adalah dapat profit, pemberdayaan udah, profit sebenarnya udah. Tapi saya nggak tahu siapa sih sebenarnya konsumen saya, siapa sih tim kita. Next. Bagaimana bisnis modelnya, bagaimana distribusi channelnya, dan lain-lain. Nah, ini ibaratnya tingkatan setelah kita, lolos didanai ini ya, dari kompetisi wirausaha gitu. Kan tadi triknya udah jelas, simple sih trik dari saya untuk didanain dari kompetisi wirausaha. Yang pertama, ikuti aturan mainnya, artinya ikuti semua aturan sistem penulisan, formatnya dan lain-lain, itu ikuti semuanya, itu mah udah wajib ya. Dan baca benar-benar polanya. Yang kedua adalah amati siapa konsumen yang kita punya, dan seberapa besar dampaknya ke masyarakat kayak gitu. Itu sebatas lolos untuk didanain aja. Tapi untuk sustain perusahaan nggak sebatas itu. Jadi kita harus punya bisnis model dan distribution channel. Untuk teman-teman yang ikutan lomba bisnis plan, ikutan lomba-lomba kompetisi wirausaha untuk mahasiswa, untuk semuanya lah gitu. Harusnya sih sebenarnya fokusnya nggak hanya pada gimana produknya bisa laku, seberapa besar pemberdayaannya, tidak, tapi sampai ke manajemen internal. Nah, ini kacamatanya lebih dari sebatas reviewer, tapi investor. Kalau kacamatanya masuk ke investor, artinya sekelas kompetisi bisnis pun pasti bakal lolos semua, karena kita fokusnya banyak. Hanya 5M. M itu, M pertama adalah manpower kita seberapa bagus. M yang kedua money, keuangan kita cash flow-nya lancar apa enggak. M yang ketiga material, bagaimana supply chain-nya, bagaimana material yang kita pakai, dan lain-lain. Yang keempat metodenya bagaimana, efektifkah atau tidak. Yang terakhir itu 5M yang terakhir itu mesinnya bagaimana, kayak gitu. Akhirnya saya bikin bisnis model dan distribution channel seperti ini. Next. Kemudian kita bikin competition and advantage. Jadi di sini adalah seberapa besar produk kita kuat di mata pesaing gitu. Jadi kita seperti apa nih di mata pesaing? Mana keunggulan kita? Kayak gitu. Ini penting dimasukkan ke dalam proposal bisnis ya. Jadi saya ulangi lagi. Coba mundur teh. Mundur dulu. Yang pertama nanti di proposal masukkan ini, masukkan pilar budaya perusahaan. Ini mah udah jelas karena memang di proposal harus ada problem apa solusinya, udah jelas. Maju, masukkan pilar budaya perusahaan. Itu pasti bakal dilihat banget sama reviewer. Penting. Next. Masukkan nilai tambah. Kemudian masukkan competition and advantage. Jadi poin kita di mana nih? Keunggulan kita di mana? Analisa pesaingnya. Next lagi. Baru masukkan juga sistem produksinya bagaimana dan lain-lain. Next. Kita cek juga market size and validation. Jadi nggak hanya market size tapi juga divalidasi. Jadi kira-kira seberapa besar nih market size yang akan kita dapatkan ketika kita menargetkan konsumen kita. Misalnya saya ini nih. Saya pokoknya ada tadi kan di bisnis modelnya ada distribution online dan offline. Online-nya kita fokus ke Facebook sama Instagram.
kira-kira berapa orang yang menggunakan Facebook, berapa juta, yang menggunakan Instagram berapa juta, dan kita mau mengarah yang mana? Saya mengarahnya ke usia 18 sampai 30 tahun dan mengambil hanya 2% dari populasi yang ada di umur 18 sampai 30 tahun. Artinya potensi produk kita akan dilihat sebanyak 2 juta orang. Bukan dibeli, dilihat. Jadi kalau semua orang membelinya, produk saya itu bakal menghasilkan uang sekitar 20 miliar untuk online saja. Itu fokus ke online. Offline-nya, nah jadi ini yang penting. Jadi semuanya butuh data. Jadi ketika kompetisi bisnis selain profit, juga kita harus ngasih data yang sejelas-jelasnya. Kemudian kita udah akan menyebarkan kemana saja. Kalau ini alhamdulillah sudah tersebar di beberapa tempat. Next. Nah, ini juga sama. Kalaupun masih target, nggak apa-apa bikin target. Ini Cancimen sudah real. Jadi kita sudah tersebar di beberapa kota dan provinsi di Indonesia. Nah, nanti juga kalau bisa di di proposalnya, hampir semua bisnis plan atau di semua kompetisi bisnis pasti butuh, kita mau pemasarannya mau menjangkau kemana saja nih. Nah, fokuskan di situ. Bikin gambarnya jadi gampang dibaca sama si reviewernya. Next. Nah, kita udah masuk ke modern retail juga, sistem moral juga yang pakai. Next. Nah, ini jadi dari situ akhirnya saya bukan jadikan tujuan buat berkompetisi bisnis, tapi itu hasil dari proses yang sudah saya bangun untuk di perusahaan dari fondasi bisnis tadi. Alhamdulillah dari situ saya masuk dari kan waktu itu Bu ada PPBT, terus diambil lagi tenan 10 terbaik se-Indonesia. Yeah. Dan Cancimen masuk. Wah, keren. Alhamdulillah Cancimen masuk 10 besar Best Startup Kemenristek Dikti 2019 tahun lalu. Jadi 10 besar di antara 256 tenan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini apakah tujuan saya? Tidak. Karena ini juga saya nggak tahu, tiba-tiba penilaian dari pusat langsung masuk ke perusahaan saya. Dan tiba-tiba kita sudah presentasi ke Jakarta dan kita masuk 10 besar. Nah, dari situ Bu, jadi ada satu tingkatan lagi, tidak hanya didanain, tapi saya gimana caranya bisnis saya benar-benar pondasinya harus kuat. Saya nggak mau melenceng kemana-mana. Yang saya fokusin adalah tetap usaha ini. Dulu kan Bu, setelah lolos didanain PMW usaha lumpia basah, saya juga ikutan PKM di usaha mie uncip, keripik ubi Cilembu. Terus ikutan lagi produk yang lain. Akhirnya saya nggak fokus Bu dulu. Tetap lolos, cuma nggak maksimal gitu. Tidak maksimal. Akhirnya saya coba satu produk tapi benar-benar maksimal gitu. Sampai benar-benar diakui lah minimal sama Ristek gitu. Terus kemudian ini pun saya PPBT bukan saya niat untuk daftar, enggak. Karena memang semuanya udah ada. Semua data-data yang sudah saya bikinin dari awal mahasiswa. Tinggal saya ganti aja formatnya ke format PPBT. Masuk aja. Alhamdulillah lolos. Waktu itu totalnya didanain sekitar 275 juta. Dan itu hibah. Ngasih duit gitu pemerintah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Susah cari uang segitu ya. Dulu kan kompetisi cuma 10 juta, 15 juta, yeah. 20. Dan ternyata emang benar-benar kayak gini gitu. Setelah saya sharing juga ke teman-teman yang tenan yang sudah lolos sebelumnya gitu Bu. Kan kok bisa lolos gitu dan lain-lain. Kita kan sharing. Iya, karena memang kita dari awal juga udah kayak gini gitu. Ketika ada kompetisi tinggal tarik data aja dari perusahaan kita, kirimin ke dan bikin proposal dalam bentuk sesuai dengan kebutuhan Ristek, lolos. Nah, ternyata memang benar polanya sama. Jadi nggak, wah ada kompetisi nih, bikin usaha dadakan gitu, bukan. Jadi saran saya dari sekarang udah bikin usaha dulu.
Ya. Amati dulu prosesnya bagaimana. Jadi kita tahu kan konsumen kita siapa, pilar budaya seperti apa. Jadi bukan dibalik, kan dulu kan kebalik. Ikutan kompetisi dulu, baru bisnis. Harusnya bisnis dulu dari sekarang, dari kecil dulu bisnis dulu. Iya. Terus mulai dirapihkan semuanya, bisnis modelnya bikin, distribution channelnya bikin, semuanya bikin, dan lain-lain bikin. Udah gitu, baru ketika ada kompetisi bisnis, tinggal comot-comot aja dari company profile kita. Ubah dalam bentuk bisnis model yang dibutuhkan sama penyelenggara kompetisi. Pasti karena kita memahami semua apa yang kita tulis dalam bisnis itu. Next. Baik aja, baik boleh. Next. Di balik slide yang terakhir aja, yang sebelumnya. Tapi Kang, dijelaskan juga bagaimana franchise yang dilakukan sama Kang Rizky ya. Tadi belum kelewat kayaknya. Gimana? Jadi kalau dari saya sih sebenarnya untuk lolos kompetisi bisnis sebenarnya kesiapan kita dulu sih. Karena nanti pun pada akhirnya banyak juga kok banyak juga teman-teman yang merasa aduh, gimana Bu? Lanjut. Dilanjut, Mundur Kang. lagi. Yang franchise Kang. Nah ini. Sebenarnya kalau dari saya sih sebenarnya Bu, untuk lolos kompetisi bisnis, ya untuk kompetisi bisnis itu sebenarnya cuma ada, nah yang ini, sebenarnya cuma ada, ya, sebenarnya kalau untuk dari saya sih Bu ya, ini semua kompetisi bisnis dan lain-lain itu adalah faktor supporting dari eksternal. Sebenarnya yang paling utama itu adalah dari internal kita sendiri. Kita gimana caranya mencoba sebagai pengusaha, bisa nggak sih kita eksis tanpa harus dari dana pemerintah gitu. Itu dulu pemikiran kita. Yang kedua adalah gimana caranya kita bisnis itu adalah fondasi kita harus kuat dulu. Ketika kita memang butuh, ternyata kita nggak bisa nih, kita memang butuh dana dari pemerintah. Nah, tinggal tarik data, masukin ke format proposal kayak gitu. Jadi itu bukan kayak gini Bu. Kemitraan Waralaba itu bukan program yang saya bikin untuk ikut kompetisi, tapi emang itu kebutuhan konsumen. Kebanyakan orang butuh pengen usaha gitu, pengen usaha makanan instan kayak Warmindo, warung-warung mie gitu, cuma yang unik. Akhirnya saya bikinlah kemitraan Waralaba kayak gitu. Kalau dari saya. Dilanjut, Kang, dilanjut. Dan kalau untuk ini kata-kata kata-kata kunci lolos bisnis itu adalah satu, kita jangan fokus menang. Udah itu aja. Yang kita fokus itu adalah memperbaiki diri, itu sih. Paling sekian dari saya.
Kemana suaranya hilang? Kang Riki, suaranya hilang. Sudah ya? Nita gimana? Oh iya Bu. Pertanyaan kita simpan untuk nanti ya. Kita hold dulu ya. Baik Bu. Narasumber kedua sepertinya sekarang ya. Kang Riki, terima kasih ya. Kang Riki soalnya kayaknya terlempar kayaknya. Kang Riki jangan kemana-mana, nanti banyak pertanyaan yang harus dijawab. Teman-teman semua adik-adik, sekarang kita lanjut kepada narasumber kedua ya. Di sini ada Teh Pitasari dari Lampung, luar biasa ini. Tapi beliau sekarang sudah levelnya sudah mengajar mungkin ya, karena beliau dari teknologi industri pertanian. Wah, luar biasa. Ini pasti bicaranya tentang agro ya nanti ya. Agroteknologi, agrobisnis, seperti itu mungkin ya, Teh Nita. Teh Nita ini juga aktif ya, di pengalaman kerjanya banyak itu, punya CV juga, Tequila Herbal, wah luar biasa. Lalu beliau pengalaman penelitiannya juga banyak di Universitas Lampung. Selamat datang nih di webinar di Bandung ya. Lalu pengalaman organisasinya juga beliau mempunyai banyak sertifikat ya dan lain sebagainya. Penghargaannya juga wow luar biasa ya. Top of Leader of Innovation ya, Fellow. Itu pasti dari internasional tuh. Top 4 Innovation daerah Lampung. Nah, ini mungkin harus dibagi kepada kita ya, Teh Nita. Untuk itu waktu kami persilahkan. Oke, Teh Nita. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ibu Sulistia Swondo, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi dengan teman-teman semuanya gitu. Dan pada Kak Rizky Ananda, nah itu juga kemarin tuh sempat ketemu di PBBT 2019. Wah, keren. Ya, memang produk Kak Rizky termasuk 10 produk unggulan Kemenristek kemarin itu. Iya. Nah, oke, sebelumnya perkenalkan saya Nita Pitasari ST, alumni dari Universitas Lampung. Saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Lampung juga di Teknologi Industri Pertanian. Oke, boleh di slide-nya, Teh. Mungkin akan berbagi cerita saja, karena kalau Kak Rizky tadi berangkat memulai bisnis itu dari memang dia mencintai bisnis gitu. Nah, kalau saya ini kebalikan. Nah, berawal dari riset. Saya sering menemani dosen terlibat dalam proyek riset gitu. Kemudian hasil riset itu suatu produk inovatif gitu. Oke, next. Nah, dulu itu saya bermula dari riset kulit pisang di Provinsi Lampung. Nah, kulit pisang di Provinsi Lampung itu jumlahnya banyak karena banyak produsen keripik pisang di Lampung. Nah, kemudian kulit pisang itu karena kami di basicnya teknik kimia, coba kami riset lah, ternyata kandungan kaliumnya tinggi. Nah, gimana kulit pisang ini bisa digunakan, mempunyai nilai tambah selain digunakan sebagai pakan ternak atau hanya dibuang saja ke lahan gitu. Kemudian kita olah untuk mengambil kaliumnya. Nah, kalium ini sebagai bahan baku untuk pembuatan sabun gitu. Berawal dari situ, nah kemudian kita buatlah menjadi sabun padat, sabun cair gitu. Ternyata memang hasilnya itu lebih mil gitu, atau kalau biasanya kan kalium itu dari hasil elektrolisis dari air laut. Nah, kemudian kita menggunakan kalium itu dari biomasa, salah satunya kulit pisang itu. Nah, kan kita riset. Nah, kemudian kita ikutkan kompetisi. Nah, bedanya dengan Kak Rizky tadi memang apa sih kemauan
pasar, terus kita udah punya usaha, terus kita ikutin bisnis gitu kan. Nah, sebenarnya untuk produk inovatif di perguruan tinggi pun harusnya seperti itu. Nah, pada akhirnya waktu itu kita berpikirnya hanya untuk menyelesaikan masalah dari banyaknya kulit pisang itu sendiri gitu kan. Namun setelah beberapa waktu kemudian bisa nih untuk dikomersialisasi gitu, tapi di situ belum memikirkan siapa target pasar kita, apa sih maunya mereka ya. Ya udah buat-buat aja gitu kan. Buat-buat aja, terus coba kita ikutkan kompetisi bisnis gitu. Nah, kemudian berawal dari ikut program mahasiswa wirausaha di Universitas Lampung. Nah, seperti Kak Rizky juga itu, di situ dapat pendanaan untuk membuat produk. Nah, dari situlah kita mau untuk membuat produk dan menjualkan gitu, tanpa kita memikirkan apa pasar gitu. Sebenarnya itu salah. Seharusnya kita apa yang dibutuhkan pasar terus kita buat produknya gitu. Nah, dari situ ternyata kita jual. Nah, minat konsumennya ternyata cukup baik gitu, walaupun masih lingkup sekitar Bandar Lampung dan juga di Universitas Lampung. Nah, setelah itu kemudian kita mulai memperbaiki kualitas produk kita gitu kan. Kemudian ikutkan lagi lah, karena di situ bukan jiwanya untuk mencari profit gitu, tapi ternyata untuk mencari funding gitu kan. Nah, ternyata dikasih jalan lagi untuk mengikuti KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Nah, itu levelnya sedikit naik secara nasional di Kemenristek Dikti di Belmawa. Nah, kemudian alhamdulillah lolos juga. Nah, dari situ kemudian dana-dana itu sebagai modal untuk membangun usaha hasil riset itu tersendiri gitu. Mungkin next bisa untuk beberapa itu ya. Nah, kemudian nah ini pada 2018 ikut kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Nah, pada tahun 2018 tersebut waktu itu saya masih mahasiswa. Nah, S1. Kemudian pada akhir 2018 ada pembukaan program perusahaan pemula berbasis teknologi. Salah satu kategorinya memang tentang kesehatan. Nah, produk kami coba memang arahnya ke sana gitu, tentang lingkungan dan juga kesehatan gitu. Nah, coba kita ikutkan di PPBT, ternyata didanai juga gitu, memperoleh 300 juta gitu. Selain itu juga kita diapresiasi oleh Provinsi Lampung sebagai inovasi daerah, serta Universitas Lampung sebagai pada acara Innovation and Entrepreneur Award. Nah, itu sebuah perjalanan dari hasil riset kemudian dikomersialisasi, dan gimana untuk meningkatkan bisnis itu dengan dana hibah gitu. Tapi jika hal itu kita hanya fokusnya pada funding yang kita dapat, maka ya mungkin hasil riset itu akan tetap dari hasil riset aja gitu kan. Nah, pada selanjutnya kita coba untuk tetap berinovasi gitu kan, tanpa harus hanya ada dana itu. Jadi dana itulah yang kita jadikan sebagai modal gitu. Setelah itu ya kita berinovasi untuk terus meningkatkan inovasi kita, dari awalnya cuma sabun batang dan sabun cair, kemudian kita ke essential oil yang seperti di saya sebelumnya, kemudian juga ada sanitizer. Nah, mungkin itu salah satu kemarin itu waktu awal pandemi itu salah satu puncak penjualan tertinggi gitu. Padahal kita baru awal, nah itu dari sanitizer itu sendiri. Nah, salah satu permasalahan di bisnis di bidang kosmetik dan juga kesehatan memang adalah izin edar BPOM. Nah, makanya kita belum ber-BPOM karena kita bagaimana mau menciptakan industri itu sendiri gitu. Mudah memang untuk ke BPOM jika kita memang ke Maklon gitu kan. Ke Maklon itu kita punya formula, kemudian kita
kirim ke industri yang memang sudah sesuai standar industri nasional. Nah, maka dalam waktu sekitar 3-6 bulan maka sertifikat BO kita dapat turun. Namun kita mau membentuk industri kita emang dari kecil dulu gitu. Memang kalau untuk penjualan itu takut ya jika memang ada yang melaporkan bisa didenda BPOM seperti itu. Tapi dari kita dari masih sekarang ini jatuhnya menjual kepada memang market-market yang sudah teredukasi dengan produk kita gitu. Oke, next. Nah, mungkin kalau dari semua tadi udah disampaikan sebenarnya sama Mas Rizky. Di sini seperti kayak saya ringkasan dari apa yang telah disampaikan Mas Rizky tadi. Kalau Mas Rizky kan berangkat dari memang dia sudah punya usaha, kemudian bagaimana dia cari modal. Kalau saya ini berkompetisi awalnya untuk hanya mencari funding, tapi pada akhirnya kita harus benar-benar terjun untuk benar-benar menjalani bisnis itu agar tetap sustain gitu. Ya pasti kita cari informasi sebanyak-banyaknya gitu kan, karena sekarang pemerintah mulai aware gitu terhadap kompetisi-kompetisi yang tidak hanya dulu kan memang zamannya karya tulis ilmiah gitu ya Bu. Nah sekarang tuh lebih ke memang yang dapat dikomersialisasi gitu, lebih ke kompetisi bisnis plan seperti itu. Nah pasti kita akan gimana kita mempelajari formatnya yang diinginkan dari kompetisi itu gitu. Pasti yang terutama yang kita pilih produk. Nah produk kita itu ya harus original gitu, tidak plagiat gitu. Boleh juga sistem ATM. Amati, tiru, modifikasi gitu. Tapi kan kita tidak saplok gitu dari produk orang lain gitu. Nah, yang selanjutnya itu pasti membuat proposal bisnisnya gitu. Kita punya ide tapi tidak kita tuangkan dalam sebuah tulisan, maka itu hanya sebuah ide gitu. Karena ketika kita berpitching nanti atau presentasi di depan juri, maka mereka melihat dari isi dari proposal bisnis kita itu. Nah, setelah itu walaupun proposal bisnis baik, belum tentu kita bisa. Kita harus bagaimana mempresentasikan di hadapan juri, meyakinkan mereka bahwa produk kita memang dapat sebagai juara, dapat untuk didanai seperti itu. Next. Nah, tadi mengenai proposal bisnis gitu. Next. Nah, mengapa kita itu perlu adanya sebuah proposal gitu? Karena biar bisnis kita itu jelas gitu mau dibawa arah kemana jika memang masih dalam bentuk ide gitu kan. Kemudian kita bisa mengenali, jadi kita dapat membuat struktur dan gimana strategi dari perusahaan itu gitu kan. Terus kita tahu gimana tadi mengenai detail mengenai pasar yang akan kita tuju gitu. Nah, semua ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Rizky tadi. Mengenai ini adalah rangkuman yang dari manfaat bisnis plan gitu. Nah, karena kita jika hanya punya bisnis tapi tanpa kita menuangkan dalam sebuah tulisan yang memang sudah ada indikator yang diinginkan dari komisi itu, maka ya itu nggak akan dapat gitu kan. Gimana caranya bisnis memasarkan dari produk kita, gimana ide-ide kita itu dapat dikembangkan gitu, bagaimana menghitung cash flow-nya gitu, kemudian gimana sistem operasi dari usaha kita gitu, dan kita dapat mengenali kompetitor kita gitu. Oke, next. Nah, inti dari bisnis plan itu ada 11 ini, bahwa produk yang kita tawarkan itu memang sebagai ada suatu masalah yang memang dihadapi oleh lingkungan sekitar kita ataupun memang masyarakat luas gitu. Nah, kemudian produk kita itu memberikan sebuah solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian produk kita itu mempunyai nilai yang berbeda gitu, yang tidak diperoleh dari produk yang lain gitu.
Nah, kemudian kita juga harus tahu market kita itu siapa aja, segmentasi kita tuh siapa aja gitu. Kemudian kompetitor analisis, apa sih keunggulan dari produk kita, terus kelemahan dari produk kita gitu dengan kompetitor gitu. Nah, e-partner tadi memang bisa banyak untuk supply chain produk kita, untuk siapa yang akan mendistribusikan produk kita, siapa yang akan memasarkan produk kita gitu. Terus bisnis model kita mau profitnya itu mau dari mana aja, atau dari karena kerjasama atau memang karena menjual produk seperti itu. Kemudian gimana analisis usaha kita, apakah dia cepat untuk BEP-nya, terus gimana profitnya seperti itu kan, gimana cash flow-nya gitu. Kemudian traction. Nah, kalau memang kita sudah punya bisnis bisnis seperti Kak Rizky tadi jelaskan, karena dia memang berawal dari traction atau track record gitu, karena telah mengalami beberapa pengalaman sehingga ketika kita mengikuti beberapa level kompetisi itu udah sebagai poin gitu kan, karena kita udah pernah diapresiasi gitu. Misalnya suatu produk riset dari perguruan tinggi nih, kemudian dikomersialisasi pada bisnis, kompetisi bisnis gitu. Nah, produk ini misalkan produknya memang hasil inovatif gitu kan, itu sebuah traction atau award yang telah dilakukan gitu. Nah, terus kemudian best team. Nah, kita juga menunjukkan bahwa bisnis kita itu ada orang-orang yang dapat membangun bisnis itu gitu kan. Tidak harus sama, malah justru komponen-komponen yang berbeda itulah yang akan membuat bisnis kita itu jadi berkembang gitu. Mungkin kita jago di manajemen dan produksi, nah kita juga butuh partner di bidang marketing, terus kita butuh gimana untuk bagian SDM-nya seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu closing statement, bagaimana kita akhir dari presentasi kita gitu kan, bagaimana memang kita itu layak dan merupakan solusi dari permasalahan yang ada seperti itu. Next. Nah, sebenarnya untuk bisnis itu memang ada tangga bisnis menurut Jas Budi gitu kan. Kalau kita yang pertama itu pasti mau mulai gitu. Kalau kita nggak akan mulai, nggak mungkin kita dapat profit gitu. Makanya jika kita pengen berbisnis, mulai aja dulu gitu. Mulai kita sambil belajar gitu, pelajari apa memang kekurangan kita gitu kan, apa yang perlu kita perbaiki gitu kan. Kita mulai dulu gitu. Dimulai ini pasti banyak hal yang kita korbankan gitu kan. Belum tentu kita dapat profit dulu gitu. Pasti kita akan semakin kita sudah berkembang ketika kita di fase mulai gitu, kayak misalnya startup yang ini mungkin di Kak Rizky juga sebagai masih level startup, saya juga pun masih banyak proses yang belajar gitu. Kemudian kita akan masa profiting gitu kan, gimana kita caranya menghasilkan menghasilkan keuntungan gitu. Nah, kalau keuntungan itu tidak disistemasi, makanya mesti akan bisa ada bangkrut gitu kan. Nah, pasti kita harus punya sistem juga gitu, sistem yang memang tanpa kita ada di sana, bisnis kita itu tetap akan jalan gitu. Jadi tersistemasi gitu. Kemudian multiplying, seperti kayak Mas Rizky tadi udah memultiply bisnisnya gitu. Pada di level banyak cabang gitu, banyak waralaba. Nah itu. Kemudian investasi, di sini kita bagaimana membuka investasi untuk para penanam saham gitu. Artinya bisnis kita sudah mulai menghasilkan profit yang banyak gitu. Next. Nah, sebenarnya untuk memulai, kalau saya boleh cerita, sebenarnya memulai bisnis itu seperti kayak apa ya, masuk ke dalam jurang gitu. Sebenarnya saya nggak ada niatan untuk memulai bisnis gitu kan, karena nggak ada basic juga, terus awalnya juga nggak suka gitu kan. Terus tapi memang suka ikut kompetisi gitu kan. Nah, terus
kompetisinya awalnya kompetisi karya ilmiah, kemudian ikut kompetisi bisnis. Nah, pada saat itulah kemudian gimana belajar banyak tentang bisnis, gimana. Nah, dari situlah sebenarnya semua itu bisa dipelajari gitu, dan kita itu bisa istiqomah lah gitu untuk mempelajari semuanya gitu. Pasti dari semua yang udah dikasih sama Allah itu sebuah cara kita untuk mencari rezeki kita gitu. Belum tentu apa yang kita sukai itu baik untuk kita gitu. Apa yang nggak kita sukai juga tidak baik untuk kita gitu. Makanya intinya ya kita terus belajar gitu. Belajar investasi leher ke atas atau mencari ilmu gitu kan. Karena ketika kita punya ilmu, maka dengan ilmu itu kita bisa mencari modal gitu. Ketika bisnis itu bukan yang pertama itu modal, tapi ya ilmu gitu kan. Kemudian kita jangan takut mengambil resiko gitu kan. Terus yang penting terus inovasi agar tidak tertinggal, terus pahami apa sih maunya customer itu, terluas networking, banyak teman gitu, biar kita tidak jenuh, kemudian ya udahlah aku nggak mau bisnis kayak gitu. Terus ya yang penting ya kita serahkan semua kepada Allah biar dimudahkan gitu. Terima kasih. Amin. Sudah, Mbak Nita, terima kasih luar biasa. Teman-teman dan adik-adik sekalian, begitu ya paparan orang-orang yang sudah berkecimpung di dalam kompetisi. Kayaknya gampang-gampang aja, padahal untuk kita itu belum tentu ya, karena kita kan sulit untuk menyusun kata dan lain sebagainya. Berbeda antara Kang Riki tadi dengan Mbak Nita. Kalau Kang Riki tadi itu memang pembisnis, dia passionnya gitu ya. Tapi Mbak Nita ini ternyata mulainya itu dari penelitian, karena beliau sering membantu dosen-dosennya melakukan penelitian, tetapi akhirnya terjebak di dalam bisnis karena Mbak Nita merasakan bahwa sayang loh, ini bisnis kulit pisang ya Mbak ya? Iya. Ya, sayang nih kalau bisnis ini berhenti begitu saja. Terus lama-lama kok ada profit ya, ada benefit ya. Mbak Nita pikir ya sudah kalau gitu ini menjadi salah satu jalan hidup juga lah ya, menjadi pembisnis. Oke Mbak Nita, terima kasih. Mungkin sekarang saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya terima kasih ya, ini yang datang dari Kudus, dari Jogja, dari Lampung, lalu ada dari mana lagi ini? Pokoknya teman-teman dari luar Bandung lah ya, luar biasa ininya motivasinya untuk benar-benar ingin juga meraih kompetisi yang bergengsi gitu ya. Dari BRIN lah saat ini yang masih paling besar ya Mbak Nita, Kang Rizky. Saat ini yang paling besar masih dari Ristek Dikti ya, sekitar ratusan gitu ya, masih seperti itu. Nah, yang pertanyaannya yang pertama dulu saya kepada Kang Riki ya, Kang Riki. Ini ada pertanyaan dari Mas Diki dari Universitas Muria Kudus. Bagaimana strategi cara kita sebagai mahasiswa agar dapat mengumpulkan personal branding terhadap produk yang kita jual berupa makanan atau minuman agar dapat bersaing dengan teman kita, terutama di kampus ya. Nah, lalu gini Kang, katanya gimana sih kita mencari tim untuk di dalam tim bisnis, karena memang ini kesulitan di mana-mana, orang sulit mencari tim untuk di dalam suatu bisnis. Karena bukan apa, kita mempunyai 5 orang di dalam satu tim, tapi tetap yang bekerja paling 1 atau 2 orang. Nah ini kendalanya bagaimana nih Kang Riki? Nanti mungkin juga Mbak Nita bisa ikut jawab. Makasih, silakan dijawab Kang Rizky, maaf. Maaf Bu, sinyalnya kurang bagus tadi. Bisa diulang Bu? Yang dari Mas Diki, kan pertanyaannya yang dari Mas Diki, coba tinggal biasa. Yang dari Mas Diki, yang dari biasa ya nambah lebat deh jadi kosong chatnya. Oh, maaf bisa teman-teman, katanya Mas Diki baru bisa dapat sinyal lagi. Di sini pertanyaannya bagaimana? Baru masuk lagi tadi tuh ada Tapi bisa dibaca Kang pertanyaannya. Bisa dikirim lagi enggak? Dari Kang Diki ya, dari Kang Diki di chat lagi aja. Ya. Bisa dilihat nggak Kang di situ di chattingan, bisa dilihat nggak? Cuma jadi mohon maaf ya Bu ya, tadi sinyalnya tiba-tiba down langsung. Ini dikirim ya pertanyaannya ya Kang Rizky.
Ya, Bu. Pertanyaan dari Kang Diki, sorry, Mas Diki ya, kalau dari Kudus Mas Diki. Ya. Mas Diki tanya tentang strategi. Ya. Bagaimana mahasiswa Ada nih, Bu. mengeluhkan ya. Bagaimana Silakan strategi dijawab. ya menjual makanan agak bersaing dengan teman kita yang menjual produk yang sama. Sebenarnya ini pertanyaan ini ya, yang pertama rancu ya, branding pada mengunggulkan personal branding teman agar dapat bersaing dengan teman kita yang menjual produk yang sama di kampus. Yang sama itu kita ngikutin dia atau dia ngikutin kita. Nah, kalau misalnya kita ngikutin dia, berarti kan udah jelas kita nggak inovatif lah gitu, maksudnya nggak unik. Tapi kalau dia yang ngikutin kita, kita ngebangun data customer dulu sih sebenarnya. Jadi kita coba gimana caranya mengikat customer kita. Nah, nanti personal branding lama-lama bakal mengikuti. Yang penting kalau personal branding kan tergantung kita bagaimana sikap kita ya, sikap kita berbicara, sikap kita menanggapi suatu permasalahan, menanggapi komplainan si konsumen, menanggapi semuanya tentang bisnis kita. Nah, nanti bakal terbentuk personal brand bersaing dari itu. Ya, kita tetap fokus ke customer, fokus kita aja. Jangan fokus ke, oh nanti ada pesaing baru bakal ngambil konsumen kita. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Mie aja di Indomaret tuh banyak banget, ada mie sedap, mie ini dan lain-lain banyak. Tapi yang menang di pikiran kita adalah Indomie gitu, yang ayam bawang gitu kan. Karena mereka udah ngebangun dari awal. Rasanya terus ditingkatkan, terus kemudian keunikannya terus jadi pokoknya bagi saya untuk ngebangun personal branding, fokus aja ke produk sama pelayanan, udah itu aja. Jangan fokusin, oh ada pesaing ini, takut berkurang lah, takut ini, enggak. Saya enggak masalah sih kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk produk dari mahasiswa berupa makanan, kalau diajukan ke PK Mira Usaha, bagaimana tips susunan proposal agar lolos pendanaan dari pemerintah? Jadi sudah saya jelaskan kalau untuk berupa makanan, yang pertama itu harus ada ini produknya unik apa enggak. Yang satu, yang pertama itu yang edit value yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, kemasannya benar-benar diperhatikan. Jadi minimal bikin sampel kemasannya dulu, difoto, baru nanti tapi fotonya foto profesional. Jadi kan orang sebenarnya kalau ke makanan itu harus dicicipi ya. Kalau dicicipi enak, bagus. Karena ini berupa proposal, berarti kita harus tampilkan visualnya. Gambar harus jelas, terus kemudian manfaatnya juga harus jelas, terus kemudian HPP-nya juga harus jelas, harga jualnya juga harus jelas, dan yang paling utama adalah bikin saluran distribusi channelnya. Contohnya kayak yang saya bikin tadi, yang di presentasi, itu bikin gimana caranya si produk kita sampai ke tangan konsumen. Entah itu caranya melalui online, mau offline, atau mau B2B, mau B2C. Itu kita harus bikin bisnis modelnya dulu. Kayak gitu. Sebenarnya bukan hanya makanan kok. Semuanya juga kayak gitu. Kebetulan saya makanan gitu aja. Mas, itu ada pertanyaan lagi, Mas. Di bawahnya. Di bawahnya ada pertanyaan lagi. Tips cara pelanggan cepat ya. Ya. Di bawahnya ada Nomor pertanyaan 2, lagi ya. Ini satu. Saya bacakan aja ya. Saya lihat cuma ini berupa makanan kalau diajukan. Ada di sini bagaimana agar pelanggan cepat tertarik Boleh, membeli produk makanan atau minuman yang kita buat. Karena masa pandemik ini kan omset penjualan rata-rata menurun. Bagaimana Kang Riki punya kiat-kiat nggak supaya masa pandemik ini penjualan kita tetap stabil, begitu? Oh. Alhamdulillah Canciman meningkat sampai 400% ketika pandemi. Ya, gimana tuh saya cuma kiat-kiatnya? fokusnya ke ini sih. Ya, kan sebelum pandemi kita udah punya banyak konsumennya, Bu ya. Udah punya banyak konsumen. Makanya dari tadi saya bilangin data harus valid. Kita follow up sih konsumen kita. Karena kita beli konsepnya B2B, Bu.
B2B adalah ibaratnya kita nggak langsung ke konsumen, saya nyari distributor. Nah, fokus saya kita selalu memberikan kelonggaran, misalnya free ongkir kita kasih, terus kemudian kita kasih foto produk yang terbaru ke mereka biar mereka lebih aktif untuk berjualan lagi. Jadi kita menggerakkan lagi distributor kita, Bu. Bahkan sekarang di masa pandemi ini kita bisa naik gitu ya karena orang yang lama tetap beli lagi gitu, loyal gitu. Nggak orang yang baru, tapi orang lama terus kita kasih pelayanan yang excellence kayak gitu. Oke, Bu. Kita follow up aja sih sebenarnya data-data yang sebelumnya. Ya dulu, Mas Diki usahanya apa? Seperti kayak minuman, makanan gitu. Oh, terima kasih. Sama. Ya. Itu posisinya di kampus ya, jualannya di kampus itu. Oke. Nah, oke Mas Diki ya, bisa dipahami ya jawabannya. Mbak Dita, mangga kalau mau menambahkan? Mungkin ya kalau memang kalau bisnis sebenarnya bisnis makanan minuman ketika masa pandemi kemarin jika kita bisa mengoptimalkan bisa meningkat ya karena mungkin kita bikin sistem delivery gitu kan karena banyak kan orang WFH gitu kan. Nah di situ orang tuh lebih suka kalau dari pengalaman kemarin memang rumah-rumah kami tuh pada tutup gitu atau enggak memang di take away gitu pulang. Jadi di situ kita bikin mungkin makanan kita enggak ini nih gampang busuk atau gimana kita buat frozen gitu. Seenggaknya kita bisa mendistribusikan kan dalam waktu agak lama gitu kan. Kemudian kita kasih free delivery gitu dengan pembelian sekian gitu. Terus kita sebenarnya ya terus berinovasi gimana awalnya mungkin kemasan kita kurang menarik nih. Nah, orang tuh biasanya memang melihat dari cover gitu, apa yang dilihat gitu. Nah, kita buat gimana biar lebih mudah diingat, terus biar orang-orang tertarik seperti itu. Mungkin segitu dari kita bacakan lagi nuhun ya Mbak Nita. Ya, terima kasih sudah jawab pertanyaan saya. Oke. Sekarang dari Farhan ya. Farhan ini kesulitan karena beliau mempunyai karyawan yang lebih tua dan lebih banyak pengalaman dari dia. Bagaimana menyikapi karyawan yang seperti itu? Ini lucu juga sih sebenarnya. Banyak terjadi ya. Silakan. Siapa dulu, Bu? Kang Farhan dari Polban, Bang Rizky dulu. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau SOP-nya dijalankan dengan benar pasti nggak akan ada pertanyaan seperti itu gitu. Jadi pertanyaan saya malah saya tanya balik, apakah sudah ada SOP untuk karyawan apa belum? Misalnya jam masuk, jam pulang, kemudian tata tertib mereka harus ngapain aja. Terus kemudian sistem gajiannya, sistem lemburnya sudah ada belum? Kalau sudah ada, pasti insya Allah nggak ada pertanyaan seperti itu. Karena semua ketika saya menerima karyawan, saya selalu fokus ke pertama, saya langsung bikin kontrak kerja. Kita bikin sistem kontrak kerjanya 1 bulan pertama, 3 bulan kedua, terus kemudian sampai 1 tahun. Nah, 1 tahun baru kita anggap jadi karyawan tetap. Nah, nanti di situ kita selalu ngasih penilaian. Jadi, kalau orang kerja mah ada namanya penilaian karya ya, Kang? Ya, Bu ya, ada penilaian karya. Yeah. Nah, itu sih saya bikin. Jadi nanti kita juga ngomongnya berdasarkan data, bukan berdasarkan jangan ini, bukan Pak, data kemarin Bapak nggak masuk nih atau telat datang. Kalau bisa datangnya harus lebih aktif. Jadi kita ngomongnya berdasarkan aktual yang mereka laksanakan sesuai dengan SOP yang kita. Kalau melanggar ya bilang melanggar, kalau enggak ya bilang enggak, diapresiasi gitu. Oke, jadi harus ada SOP yang dibikin ya. Mbak Nita gimana? Ada tambahan nggak selain SOP? Ya, memang kita harus ketika harus profesional gitu ya, Bu. Ketika bekerja ya memang sebagai tim, ketika mungkin ini memang walaupun umurnya lebih tua ya tetap kita menghargai dia gitu kan. Nah, kita juga memberikan reward dan juga punishment gitu
walaupun dia lebih tua, kalau memang dia tidak bekerja sesuai yang diinginkan gitu ya, kita berhak untuk menegurnya seperti itu. Siap. Nah, sekarang kita beralih ke Kang Roni ya. Ini dari Polban ya, Kang Roni ya. Izin katanya, boleh tidak sebenarnya pada poin-poin dalam proposal yang kita gunakan infografis dan bukan hanya tulisan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara mencari anggota tim untuk lomba? Ya, kriteria dari teman-teman kita tuh yang seperti apa yang kita hire sebagai anggota tim. Silakan boleh Kang Rizky atau Mbak Nita boleh. Mangga Kang Roni. Kalau untuk tim, Ya. kalau untuk tim sebenarnya timnya adalah yang dekat dulu karena kita tahu luar dalamnya. Maksudnya teman-teman inilah roommate atau misalnya kosan teman seini atau apa. Kalau yang bagi saya sih yang penting dekat dulu, secara chemistry udah kebangun, baru nanti bisa dikembangkan. Cuma tetap kita harus bikin, setelah kita ngebangun tim, kita sesuai dengan chemistry, jangan lupa bikin surat perjanjian kerjasama. Karena dulu saya bangkrut karena itu. Karena teman, karena ini kita nggak ada kerjasama dan lain-lain. SPK-nya nggak jelas, nggak ditandatangani di atas materai, nggak di depan, ibaratnya mah ada saksi dan lain-lain. Tapi kalau setelah saya bikin itu, alhamdulillah, mau teman, mau siapapun, kalau salah tetap salah, kita bilang. Kayak gitu. Nah, terus tadi itu yang pertama itu ya profesional, Bu. Yang penting, Bu, kalau bagi saya mah salah satu visi, yang kedua kita harus ada hitam di atas putih, walaupun hanya sebatas pengajuan loh, Bu. Kalau pengajuan aja kita belum ada kontrak, kalau udah didanain kan jadi bingung sendiri nantinya loh. Itu gimana? Ya. Itu dulu saya gitu. Itu yang nomor 1 belum dijawab, Kang. Poin-poin dalam infografik itu penting banget, ada infografik. Jadi biar orang mudah membacanya gitu. Itu wajib sih kalau bagi saya dimaksudkan. Mbak Nita, mangga? Oh iya, sebenarnya udah disampaikan sama Mas Rizky gitu. Oke. Untuk info-info, mungkin kalau di dalam proposal tuh lebih kita by data gitu kan. Kita cantumkan memang data-data fakta gitu, bukan hanya sebagai kita opini kita, apa kalimat gitu kan, biar untuk meyakinkan gitu kan. Terus kalau untuk tim sendiri, memang kita biasanya kan dari kita satu visi gitu, kita punya tujuan sama gitu kan, makanya kita biasanya klop gitu. Tapi ketika udah berjalanan bisnis, biasanya kalau udah kaitan dengan uang gitu ya, terus akan ada problem gitu, makanya perlulah kesepakatan gitu. Itu tadi kata Mas Rizky, harus ada hitam di atas putih gitu. Kita kan punya job desk masing-masing gitu kan, nanti walaupun dia nih founder dan satunya itu co-founder gitu, jadi belum tentu co-founder itu harus semua kerjaan dia, terus co-founder itu cuma apa gitu kan. Nah disitulah kita harus ngasih job desk masing-masing lah intinya gitu. Dan gimana mekanisme dari untuk berbagi profit itu gitu. Oke, terima kasih. Ini ada dari Universitas Pakuan Bogor. Terima kasih sudah hadir di Polban, Mbak Anissa Dahlan. Yang pertama, apakah wirausaha itu hanya sebatas industri makanan? Ya, apakah yang menang lomba itu kebanyakan dari industri tersebut? Yang kedua, saya sudah 3 tahun menekuni bidang industri seni dan desain dan hanya menjual jasa keahlian saya. Apakah keahlian dalam hobi saya ini tidak bisa berkembang menjadi sebuah usaha? Silakan dijawab. Sama Teh Nita dulu. Mangga Teh Nita. Teh Nita, sinyalnya kayaknya belum ini. Coba Kang Rizky aja. Oh gitu. Iya aja ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau di bisnis, kalau kita dilihat secara mata, memang baiknya industri makanan dan minuman gitu. Kalau kita lihat juga dari beberapa kompetisi yang pernah saya ikuti, hampir 60%-nya mereka memang industri di makanan dan minuman gitu. Karena memang makanan dan minuman itu kebutuhan gitu kan, karena langsung habis gitu. Nah, tapi industri lain atau bisnis lain kan bisa kita ciptakan dari
mungkin dari teknologi gitu kan, dari ya kalau dari saya kan bagian kesehatan, kosmetik dan kesehatan gitu bisa juga. Terus bisa juga desain grafis itu juga bisa. Nah sekarang itu yang lagi booming itu kan bisnis digital. Nah itu bagaimana kita membuat software yang untuk mempermudah di bidang keuangan, terus di bidang pengiriman seperti itu kan, bidang pemesanan makanan gitu. Jadi sekarang sudah mulai berkembang gitu, dan pemerintah juga sudah mulai memberikan porsi masing-masing bidang tersebut gitu. Oke, Kang Rizky, mangga mau menambahkan? Tambahan Ibu, sedikit. Jadi karena sifatnya berwujud gitu, ada produk, jadi mudah dinilai gitu. Tapi sebenarnya kalau saya sih lagi-lagi balik ke yang tadi yang saya sebutkan, sebenarnya seberapa besar kita ngegambarkan bahwa produk kita itu bisa memberikan solusi gitu. Kebanyakan kalau produk hanya jasa itu kurang ngena gitu solusinya teh, yang misalnya jasa desain, jasa ini, terus sama aja gitu. Coba kita bikin lagi, ibaratnya mah sejenis model gitu atau rumusan, atau kalau bisa bikin sejenis bentuk lah, gimana caranya produk jasa kita atau bahkan yang lain itu gimana caranya mereka bisa tahu ketika sekali lihat itu, oh tahu nih memang ternyata orang banyak butuh ini gitu. Yang paling utama tunjukkan data juga. Kalau makan kan jelas karena kebutuhan pokok gitu, kosmetik juga jelas, untuk targetnya udah jelas cewek dan lain-lain. Nah kalau jasa kan umum lah, targetnya banyak, mau individu, organisasi atau apa dan lain-lain. Coba, dan ternyata nggak hanya produk industri kok, jasa juga banyak yang lolos gitu. Waktu pas mungkin Tenita juga waktu itu mungkin lihatnya banyak juga yang kayak Alovina itu lolos tuh jasa akuntansi keuangan. Terus kemudian banyak banget, cuma mungkin dari kita belum kegambar gitu sebenarnya seberapa butuh produk yang kita tawarkan gitu. Coba kalau itu bisa ngegambarkan itu, insya Allah bakal bisa kok lolos. Iya ya, keren ya, banyak inovasinya aja ya. Iya. Iya. Ini ada, iya. Ini ada juga dari sebelum ini ya, ada dari Lampung juga ini Mbak Nita, dari Mbak Kori Rafika. Oh iya, mau kenal. Ini dari Lampung ya, bagaimana katanya mendapatkan konsumen pada masa pandemi seperti ini, sepertinya bagaimana memaintain konsumen sepertinya. Bagaimana Mbak Nita? Ini dari Lampung nih. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk di bidang kesehatan dan kecantikan ketika pandemi itu malah meningkat gitu, sampai 400% lebih gitu kan kemarin itu. Karena mereka itu misalnya di rumah pengennya skincare sendiri gitu, terus apalagi bagian perusahaan tuh telat gitu kan. Kemudian kami menyediakan hand sanitizer gitu. Nah di situ, walaupun di situ tanpa ada awalnya langsung aja launching gitu, ternyata memang permintaannya banyak gitu. Tapi dengan berjalannya waktu memang tidak sebanyak di bulan Maret, April, Mei gitu, kemudian menurun gitu, tapi tetap masih ada penjualan gitu. Dan kita juga memang harus selalu memfollow up para customer kita gitu kan. Kalau mereka memang udah teredukasi dengan produk kita gitu, mereka tuh akan balik lagi gitu ke kita gitu. Makanya kita harus memberikan pelayanan yang memang mereka inginkan gitu. Ya, aduh ini pertanyaannya semakin banyak, semakin keren-keren ini ya, tapi waktu kita akan dibatasi. Ini berarti banyak yang ingin gitu, bagaimana sih menjadi pengusaha sukses gitu ya. Terus ini Kang Diki sebentar lagi nih ada dari Rahma ya, dari Jogja loh ini. Bagaimana cara meningkatkan peluang usaha bisnis agar dapat meningkat dan cara mengatasi para pesaing di luar
mungkin yang sama dengan kita produksinya. Silakan dijawab. Lagi-lagi saya bilang kita harus fokus ke konsumen kita yang tertarget. Banyak kok produk sama tapi beda-beda konsumen gitu. Kayak gini contoh realnya. Indomie bisa sekarang sesukses ini karena dia punya distribution channel masing-masing. Membangun Abnormal, membangun Warmindo, membangun ini gitu. Jadi dan tertarget. Abnormal fokusnya ke siapa, Warmindo fokusnya ke siapa gitu. Jadi maksud saya juga awalnya ngebangun Cancimen, cuanki itu udah banyak, cuma cuanki ramen itu belum ada. Akhirnya saya bikin. Terus siapa konsumennya? Apakah sama dengan cuanki instan yang biasa? Enggak, sangat berbeda. Yang pertama saya menonjolkan kenyangnya. Karena ada mie, ada ini semuanya kita masukin. Yang kedua adalah kita menargetkan waktu itu khusus untuk para TKI yang bekerja di luar negeri. Dan yang terakhir kita fokusnya distribusi kita itu waktu itu pertama kali launching kita mencari pasar yang memang belum dijamah oleh si cuanki instan lainnya, yaitu misalnya di travel, di rest area kita buka open booth, di bandara, di yang lain-lain. Jadi kita bukan perang berdarah-darah, tapi kita emang udah menciptakan satu kolam sendiri gitu. Kolamnya itu adalah ya itu kita coba kita rumuskan sendiri gimana cara bisa masuk dan yang lain kayak gitu. Oke ya, sebelum ke Mas Diki Mas Diki ini udah nggak sabar nih mau nanya lagi nih. Mas Diki, saya berikan dulu kesempatan. Saya berikan dulu kesempatan ke Mas Adit sama Mbak Alia, nanti baru Mas Diki lagi ya. Untuk Mas Adit, di sini katanya pada level sejauh mana kedua narasumber berharap bisnis dapat berkembang. Lalu gini sebetulnya, bagaimana memastikan bahwa timnya solid? Itu yang susah ya, bagaimana memotivasi tim kita agar solid gitu. Bagaimana triknya? Silakan. Siapa dulu? Tanya dulu. Siapa aja. Jadi kalau untuk biar tetap sustain terus berlanjut, kita tuh ya harus terus belajar dan punya effort yang besar gitu ya, punya mimpi lah yang besar gitu, punya manfaat yang besar untuk jadi kita bagaimana agar tim itu solid ya, kita ingat tujuan awal kita dulu gitu kan. Oh kita itu pengen kesini loh gitu. Ketika kita udah mulai oleng nih, ya udah kita ingat tujuan awal kita gitu. Pasti dengan kita juga harus saling memahami gitu kan, saling menghargai lah pendapatnya. Terus dengan situ kan kita sharing apa permasalahannya gitu, maka akan menemukan solusi yang atas permasalahan kita sendiri gitu. Oke, Kang Rizky coba gimana cara timnya? Kalau untuk tim solid, sebenarnya saya sih karena kita udah PT ya Bu ya, kita fokusnya adalah KPI. KPI-nya tertarget ya. Jadi key performance indicator. Mereka tuh sebatas mana nih kalau untuk kan kita si level ada misalnya CEO, CFO dan lain-lain. Jadi kalau KPI-nya tercapai dan lain-lain kita kasih reward. Kalau misalnya KPI nggak tercapai kita kasih chase. Ada namanya selalu membangun briefing pagi Bu. Setiap pagi kita briefing sama tim. Nanti yang kita bicarakan ada 3. 1 apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang kedua apa yang akan kita lakukan saat ini. Yang ketiga adalah apa yang akan kita lakukan besok. Jadi teman-teman itu udah punya, ketika pas briefing, Pak kemarin saya ini, saat ini saya sekarang ini, besok saya akan ini gitu. Jadi kita ada kayak gitu Bu, ada namanya daily meeting yang tadi briefing, kita juga ada sejenis weekly meeting. Jadi setiap seminggu sekali mungkin kita kumpulin, kira-kira apa nih yang harus kita improve nih, apa nih yang harus kita kembangkan nih. Jadi kayak bagi saya sih kita selalu men-challenge diri kita dan teman-teman dan tim untuk terus berbenah gitu. Iya. Kayak gitu. Rasa saling memiliki juga ya perlu ya. Betul. Betul banget. Terus kita yang terakhir itu
ada sistem apresiasi, misalnya, oh ini orangnya sering lembur nih atau gimana, kita coba ngasih pendekatan, alhamdulillah terima kasih. Jadi kayak kita tuh sebenarnya berterima kasih loh dengan adanya mereka gitu. Bahkan setelah si level juga kita tetap nggak, oh ini enggak. Bahkan saya pun menganggap diri saya stay hungry, stay foolish gitu. Jadi selalu lapar dan selalu bodoh gitu. Jadi saya nggak tahu gitu. Menggurui ke mereka. Kadang mereka sendiri yang ngasih solusi kayak gitu. Iya. Oke. Ini ada dari Mbak Nadia Dini Nur Aziza. Ini kayaknya ke Mbak Nita ya, Mbak Nita. Mbak Nita, bagaimana cara kakak berkecimpung di dunia bisnis? Padahal background kakak kan bukan dunia bisnis. Lalu bagaimana sih cara menyusun proposal kewirausahaan? Karena ada beberapa hal yang ada di proposal tersebut sulit dipahami oleh orang, maksudnya yang belum pernah membuat. Silakan Mbak Nita, ini untuk Mbak Nita. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, awal-awal pertama dulu memang sulit gitu, karena dari background teknik kimia, kemudian juga di bisnis gitu. Tapi kan kita sesuai dari format kompetisi itu kan udah tahu apa sih yang perlu dimasukkan gitu kan. Nah, itu bisa dipelajari gitu kan dari indikator-indikator yang udah dikasih dari format dari kompetisi itu gitu kan. Nah, jika kita punya produk yang bagus itu kan bisa kita tonjolkan, terus nah kita tahu kemana arahnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri di teknik kimia memang belajar memang ekonomi teknik, jadi mungkin lebih ke analisis finansialnya gitu kan. Nah, biasanya inti dari bisnis itu di analisis ekonominya di situ. Yeah. Di situ makanya dikuatin di situ juga gitu. Selain memang kita menunjukkan keunggulan dari produk kita gitu. Orang akuntansi penting ya Teh ya, untuk membantu ya. Ya kan kita juga nggak semua bisa kita sendiri gitu. Ya, hitung harga jual, hitung break even point gitu ya. Tenang, orang akuntansi harus ada di dalam tim tersebut. Buat ya ahlinya. Enggak juga. Ini masih ada satu nih dari Mbak Eka Anggun Surani. Ini pertanyaannya kepada Kak Nita juga. Saat kita sudah memiliki produk yang akan dijual, bagaimana tips dari kakak meyakinkan konsumen agar minat membeli produk kita? Gitu loh. Jadi maksudnya produk udah ada, tapi dia belum punya pasar. Bagaimana meyakinkan bahwa produk Anita tuh enak gitu? Silakan. Ya, kita cari tadi target pasar kita tuh di mana gitu. Nah, kita edukasi gitu. Edukasi kan sekarang memang media sosial itu yang salah satu platform pemasaran yang bagus gitu. Nah, kita buatlah konten-konten tentang produk kita gitu. Orang itu nggak akan tahu kalau kita nggak ngasih tahu gitu kan. Coba, saya jual ini apa gitu. Jadi kita tiap hari kasih konten tentang usaha kita gitu. Maka lama-lama orang itu akan tertarik gitu. Lama-lama akan menimbulkan traffic gitu. Saat itu mungkin belum kepikiran mereka ketika melihat konten kita gitu. Nah, pada waktu tertentu mereka akan balik biasanya gitu. Memang harus dibangun gitu, nggak instan. Gitu ya. Nah, mungkin karena waktu juga, karena kita nanti ada sesi foto dan mungkin ada yang belum terjawab juga, nanti kita bisa via WA ya dari panitia. Terima kasih banyak untuk Mbak Nita nih, luar biasa. Tadi katanya ada terakhir, tadi saya sempat, ini dari Mbak Nita apa dari Kang Rizky ya, bahwa bukan Kang, yang penting kita memperbaiki diri gitu ya Kang. Ya bukan tadi Kang Rizky? Tadi terakhir quote-nya apa? Bukan hanya mencari untung ya, bukan hanya. Jadi bukan fokus pada juara, ya, tapi fokus pada memperbaiki diri. Juara, tapi kita harus memperbaiki diri. Nah, ya, quote-nya dari Manita apa? Masih bakal pada waktunya gitu. Iya. Siap. Manita ada quote? Ya, terus belajar saja dan Bu? Semua itu bisa kita pelajari gitu, dan lagi-lagi kita kan hanya berencana, pasti semua tuh udah dikasih sama Allah gitu.
kita pasarkan Ya, Kak produk terima kita. kasih. Luar biasa. Applause ya buat Kang Rizky sama Mbak Nita, luar biasa, luar biasa. Terima kasih banyak atas kehadirannya di webinar kami, webinar series ya, mahasiswa kewirausahaan ya, Wirus Polban. Untuk itu kami kembalikan ke MC ya, mangga MC. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada moderator dan para pemateri yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya akan ada sesi foto. Kepada semuanya, dimohon untuk dinyalakan dulu kameranya. Siap? Udah? Ya. Terima kasih. Selanjutnya, kepada para peserta dipersilakan untuk mengisi absensi. Linknya ada di kolom komentar. Kang Rizky sama Mbak Nita bisa meninggalkan tempat bila ini. Terima kasih banyak ya, jangan kapok. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Iya. Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, Bu. Assalamualaikum. Siap. Terima kasih. Nanti mah ke Polban, Kang. Kang Rizky mah kan dekat, nanti kami Siap. undang ke Polban. Ya, Oke. tinggal ciao. Ya. Wanita juga Assalamualaikum. wah, Lampung ke Iya, Bu. Bandung. Semoga bisa bersilaturahmi ke sana. Amin. Ya, makasih ya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Polban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panitia Bubu live ya. Iya, Bu, terima kasih. Diingatkan kembali akan ada hadiah menarik untuk 2 orang pemenang untuk kategori penanya terbaik dan Instagram Story terkreatif. Untuk Instagram Story dapat dibaca tata caranya di layar. Nanti pemenangnya akan diumumkan hari ini pukul 6 sore. Sekian acara webinar kali ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.